Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tanto Riswana. Kali ini akan membahas apa itu IRD. Baik, kita langsung saja. IRD, Entity Relationship Diagram. Ini memiliki simbol dalam IRD. Simbol IRD adalah ada entitas, kemudian ada hubungan, dan juga atribut. Nah, ini atribut ya. Dalam komponen IRD memiliki bagian-bagian, yaitu ada entitas, atribut, relasi, derajat kardinalitas, dan juga penentuan primary key. Nah, selanjutnya entitas. Ini nih entitas. Entitas adalah merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antar satu dengan lainnya atau unik. Memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut. Dapat berupa fisik seperti mobil, rumah, manusia, pegawai, dan sebagainya. Kemudian abstrak atau konsep, dan juga kejadian dan seperti pembelian, penjualan, peminjaman. Nah, juga notasi. Nah, ini notasinya adalah nama entitas seperti ini. Nah, ini contohnya. Entitas, kita memiliki contoh adalah entitasnya pegawai, departemen, dan atribut. Entitas pegawai ada atributnya memiliki NIP, nama, alamat, agama, jenis kelamin. Kemudian entitas departemen memiliki nomor, nama, lokasi. Nah, ini seperti inilah bentuknya. Departemen ke nomor, hubungan ke nama, kemudian ke lokasi. Nah, terus selanjutnya ada atribut. Di dalam entitas mahasiswa misalnya berisi elemen-elemen data, biodata mahasiswa yang terdiri atas NIM, nama, kelas, alamat, dan sebagainya. NIM, nama, kelas, dan alamat disebut dengan atribut yang tadi itu. Kemudian next, relasi. Ini adalah relasi. Relasi adalah penghubungan antara satu entitas atau master file dengan entitas lain di dalam sebuah sistem komputer. Pada akhirnya, relasi akan menjadi file transaksi atau transaction file di komputer. Ya. Kemudian, secara kalimat logisnya, contoh relasi yang terjadi di sebuah perpustakaan. Jadi adalah anggota meminjam buku atau anggota mengembalikan buku. Nah, itu adalah relasi ya. Anggota mengembalikan buku. Kemudian dalam hal ini anggota dan buku adalah entitas. Jadi si anggota dan buku itu adalah entitas. Kemudian meminjam dan mengembalikan adalah transaksi atau relasi antara anggota dan buku, itu maksudnya. Kemudian next, ada macam-macam relasi. Yang pertama ada unary. Unary itu adalah relasi dengan satu entitas. Kemudian ada binary, relasi antara dua entitas. Kemudian ada one to one, 1 berbanding 1. Nah, ini 1 berbanding 1. Kemudian one to many, 1 berbanding n, atau many to one, n berbanding 1. Ada juga many to many, n berbanding n. Contoh man to man itu kayak kelas memiliki kipas angin. Nah, itu. Jadi beberapa kelas memiliki beberapa kipas angin. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ternary. Ternary adalah relasi antara 3 entitas atau lebih.
kita next. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah one to one, A1 ke B1, A2 ke B2, kemudian A3 ke B3. Nah, ini one to many. Jadi gini, one to many. Satu memiliki ke B1, ke B2, dan ke B3. Nah, ini many to many. Jadi bisa ke mana-mana ya. Kayak gini. Dari A1 bisa ke B2, dari A1 bisa ke B1 selanjutnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada derajat kardinalitas. Ya. Hubungan antar entitas ditandai pula oleh derajat kardinalitas. Fungsi derajat kardinalitas ini adalah untuk menentukan entitas kuat dan entitas lemah. Ya, 3 jenis derajat kardinalitas adalah, ada 3 jenis. One to one dilambangkan dengan 1:1, yang tadi kan sama. One to many dan sebaliknya, atau many to one yang dilambangkan dengan 1:n, atau juga sebaliknya n/1. Dan juga ada many to many yang tadi dilambangkan dengan m/m atau m/n. Nah, ini. Dan next. Penentuan yang terakhir ada penentuan primary key. Nah, penentuan primary key adalah jadi di setiap entitas di dalam IRD seharusnya ada atribut yang dipilih untuk dijadikan kunci utama atribut atau primary key, yaitu atribut yang dijadikan identitas yang menjamin keunikan. Jadi unik ya. Jadi tidak ada yang sama isi datanya. Ya. Tidak akan pernah sama isi data itu adalah primary key. Kemudian misalkan untuk entitas mahasiswa dipilih atribut NIM sebagai kunci utama atributnya, karena tidak ada satupun mahasiswa yang memiliki NIM yang sama. Nah, kayak yang tadi, NIM tidak akan yang sama, atau NIM tidak akan pernah sama. Kemudian penulisan kunci utama atribut dalam IRD harus dibedakan dengan atribut lainnya, misalkan dengan pemberian tanda bintang di depan nama atributnya atau di garis bawahi atributnya. Itu adalah tanda primary key, bisa bintang dan juga bisa garis bawah. Next. Nah, ini macam key atributnya. Ya, ada super key. Ini adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Contohnya super key untuk entitas pegawai. Nomor 1 itu nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan juga gaji. Yang kedua nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin. Nomor 3 no KTP, nama, alamat. Nomor 4 no KTP, nama. Dan nomor 5 nama. Jika tidak dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lainnya. Yang 6 nomor KTP. Ini kayaknya. Yang kedua ada kandidat key, atau ini adalah super key yang jumlah atributnya paling sedikit. Contoh kandidat key untuk entitas pegawai. Nah, contoh ya, 1 nama. Jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lain. Nah, juga ada nomor KTP. Jadi kalau misalkan nama itu ada yang sama, ya pindah ke nomor KTP plan keduanya. Kemudian terakhir ada primary key, suatu kandidat key yang dipilih menjadi kunci utama karena sering dijadikan acuan untuk mencari informasi secara ringkas menjadi keunikan suatu baris. Contoh, nomor KTP antara satu pegawai dengan pegawai lain pasti berbeda. Ya,